Nomor 12. Oke, ringkasan yang tepat sesuai kutipan novel tersebut adalah, oke, kita baca nih 2 paragraf lagi teks sastra lagi. Pak Jaman dihormati oleh warga di kampung. Mereka menganggapnya sebagai seorang pahlawan karena telah berani ikut mengangkat senjata melawan Belanda. Warga kampung juga mengetahui bahwa Pak Jaman seorang yang saleh dan beragama. Tak cukup itu saja, Pak Jaman tak segan-segan membantu para tetangganya yang mengalami kesulitan. Sering didapati ia memberikan bantuan dalam bentuk barang, uang, ataupun tenaga ketika tetangganya kesulitan dan membutuhkan bantuan. Wajar kalau kemudian semua warga kampung menyukai dan menghormati beliau karena perangainya yang baik. Ringkasan yang tepat sesuai dengan kutipan novel. Apa jawabannya teman-teman? Silakan diketik. Oke, banyak yang menjawab dengan C. Oke, kita cek ya. Yang A, Pak Jamal yang dihormati orang di kampung termasuk orang Belanda, bukan ya, dia bukan dihormati orang Belanda, keliru. Pak Jamal dihormati orang Belanda, ini juga keliru. Kenapa dia dihormati? Karena dia melawan Belanda. Pak Jamal dihormati dan dia pahlawan karena berani melawan Belanda, betul? Juga dikenal saleh dan beragama. Ini paragraf 1, beliau disukai karena berperangai baik dan suka membantu. Ini paragraf 2. Betul sekali jawabannya C. Ya, untuk yang B, seorang yang saleh beragama siapa? Nggak disebutin namanya, keliru. Sosok pahlawan yang berani mengangkat senjata melawan Belanda adalah Pak Jaman. Dia juga dipandang orang saleh karena beragama dan berperangai baik serta suka membantu orang yang membutuhkan pertolongannya. Tertukar. Ya teman-teman ya, maka dia menjadi tidak tepat, menjadi tidak sesuai. Itu nomor 11. Kita lanjut, nomor 12, sorry. Kita lanjut nomor 13. Kuncinya nomor 13 adalah D. Nah, nomor 13, peringatan dari Ibu saat ini lebih dikenal kepada pemberian penghargaan yang merupakan kado istimewa bagi para ibu. Nomor 14, ringkasan yang tepat sesuai kutipan teks tersebut. Ada 2 paragraf. 14. Oke, silakan diketikkan jawabannya, boleh. Di era digital, oke, Amanda sudah mengerjakan. Di era digital ini, semua orang bisa menjadi reporter, walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan. Setiap orang dapat mengunggah berita di media sosial. Redaksi dan penyuntingnya adalah diri sendiri. Peristiwa demi peristiwa dapat dilaporkan secara langsung dari lapangan oleh pengguna telepon pintar yang akan terus meningkat. Berbagai informasi dapat diwartakan, terutama hal-hal positif yang unik, khas, dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Cara mengirimkan warta dapat melalui foto, video, atau tulisan ringan yang singkat. Informasi bisa sangat beragam. Laporan tentang kuliner yang khas di suatu tempat atau melaporkan peristiwa terjadi di alam seperti letusan gunung api. Ringkasan yang tepat sesuai kutipan tersebut. Kalau yang A, semua orang bisa menjadi reporter di era digital ini walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan. Paragraf 1, dan berbagai informasi dapat diwartakan terutama hal positif, unik, khas, dan menarik adalah informasi di paragraf 2. Maka dia sudah memuat kedua gagasan ya, apalagi bisa kita kembali. Di era digital ini semua orang bisa menjadi reporter walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan, sehingga setiap orang dapat mengunggah berita di media sosial. Hanya paragraf 1. Berarti dia keliru. Ya, teman-teman ya. Setiap orang dapat mengatakan berbagai informasi terutama hal positif unik, hanya paragraf 2. Dia juga keliru. Yang D, berbagai informasi dapat diwartakan terutama hal positif unik, khas, menarik, hanya paragraf 2 juga. Oke, ini juga paragraf 2. Yang memuat keseluruhan adalah nomor 14. Ya, kita lanjut. Nomor 15, ide pokok paragraf. Jawabannya adalah A. Nah, ide pokok muncul juga ya, teman-teman ya. Nomor 16. Jawabannya adalah A lagi. Oke. Nomor 17, inti kalimat. Oke, pahami nih, inti kalimat. Nomor 17, silakan diketikkan jawabannya. Yuk.
Ini sekaligus nanti kita akan pelajari berkaitan dengan pola kalimat. Nah, yang mungkin belum ikut kelas di bulan sebelumnya, nanti kita akan munculkan juga materi berkaitan dengan pola kalimat ya, yang ini berguna juga untuk menentukan sebuah ringkasan. Apa jawaban nomor 17? Silakan diketikkan. Tiara Nur Maaf, Azrika. tapi nomor 14 sama 15, 16 itu apa, Kak? 14, 15, 16. Oke. Ini ya, 14A, 15A, 16A. Terima kasih, Kak. 17. 17. Silahkan diketikkan. Oh, ada yang menjawab D. D, oke. Ada jawaban lain? Ada C, ada E. Wah, variatif nih. Variatif nih. Hai, jawabannya ada C, E, D. C, D, E. Ada C, D, E. Oke. Begini, teman-teman. Tadi, salah satu syarat dalam membuat ringkasan adalah menghilangkan keterangan. Syaratnya salah satu. Kemudian menghilangkan kata sifat, ya. Keterangan dihilangkan, kata sifat dihilangkan. Kalau ada frasa diubah menjadi kata, kalau ada kalimat diubah menjadi frasa sehingga lebih ringkas, ya. Oke, dari sini kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan pola kalimat juga. Oke, sudah azan maghrib di tempat saya, jadi teman-teman yang beragama muslim, silakan nanti bisa segera bersiap-siap untuk sholat Jumat juga ya. Sholat Jumat, sholat maghrib juga. Oleh, ya. Oke, nomor 17. Ini sekaligus mempelajari berkaitan dengan pola kalimat. Bahwa ketika ditanyakan inti kalimat, kita bawa dia turun ke bawah. Inti kalimat dalam sebuah teks itu apa? Nah, kita dulu nih dari zaman SMP, SD bahkan SD, SMP, SMA, kita tahu bahwa setiap kalimat itu punya pola. Polanya ada S, P, O, ada langsung SPOK ya, padahal ada satu lagi pola namanya pelengkap dan keterangan. Ada S, P, O, pelengkap ya, teman-teman ya. Ini adalah pola yang kita semua sudah tahu, kita semua sudah paham. Ya. Nah, dari pola yang kita sudah tahu tadi, ini adalah pola umum ya, teman-teman. Pola umum dalam bahasa Indonesia. Ada yang saya garis bawahi, yaitu adalah O, pel, ket. Nah, kenapa digaris bawahi? Karena ada catatan di bawahnya. Catatannya adalah satu, apa yang saya garis bawahi, yaitu objek, pelengkap, keterangan, itu tidak wajib hadir. Nah, ini catatan pertama. Catatan kedua, keterangan boleh lebih dari satu. Jadi dalam sebuah kalimat, keterangannya 2, 3, itu boleh. Ya, teman-teman ya. Nah, dari dua catatan ini, bisa kita simpulkan bahwa unsur pusat atau inti kalimat dalam sebuah teks, dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia, hanyalah subjek dan predikat. Hanya S dan P unsur intinya. Dari sini, kita bisa cari mana subjek dan mana predikat dari teks yang disajikan. Dari teks dengan memanfaatkan anggaran yang ada, pemerintah pusat terus melaksanakan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja melalui program pengurangan hak pekerja. Kita cari SP-nya yang mana. Ya, kita tandai. Dengan memanfaatkan anggaran yang ada, ini adalah keterangan cara. Ya. Pemerintah pusat ini adalah subjek, terus mengoptimalkan adalah predikat, perlindungan menyeluruh. Ya.
perlindungan menyeluruh ini adalah sebuah mengoperasi objek ya, pada para pekerja melalui program pemenuhan hak-hak pekerja. Ini adalah keterangan juga, ya teman-teman ya. Maka di sini pola kalimatnya adalah SPO, ya, keterangan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita cari S dan P-nya yang mana, ya. S dan P-nya yang mana? Untuk si pilihan jawaban nomor 17 ini, yaitu adalah pemerintah pusat terus mengoptimalkan perlindungan bagi para pekerja. Misalnya kita ambil seperti itu. Walaupun biasanya hanya S dan P saja sebagai unsur pusat inti kalimat, tidak jarang dia memunculkan O untuk lebih memperjelas. Ya teman-teman ya, tidak jarang. Tapi kalau ditanya unsur pusatnya, kalau hanya ada S dan P, pilih jawaban itu. Jadi ya teman-teman ya. Nah dari sini, S dan P-nya apa? Kita tuliskan. Kita coba pakai warna yang berbeda. Pemerintah pusat terus mengoptimalkan perlindungan kepada para pekerja, menyeluruh kepada pekerja. Para pekerja. Nah, ini kalimatnya ya teman-teman ya. Ini kalimatnya. Kalau kita pilih dia secara kasar ya, ada opsi yang bisa kita munculkan, yaitu ada opsi A, B, C, itu mirip gitu ya. Kalau yang D dan E itu menjadi keliru. Teman-teman yang jawab D dan E menjadi keliru. Kenapa? Karena dia ada kata dengan anggaran. Ini kan keterangan. Tadi kita sebutkan bahwa keterangan itu tidak wajib hadir. Dan dalam sebuah inti kalimat, keterangan itu tidak muncul. Ya, maka si D dan E jelas keliru. Ya, kemudian yang B, pemerintah terus mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. Ini sebenarnya hampir betul, tapi di sana kurang tepat. Kenapa? Karena ada kata terus. Terusnya ini keliru. Tadi kan dikatakan bahwa sebuah ringkasan itu harus mengubah frasa menjadi kata. Maka cukup kita katakan pemerintah mengoptimalkan. Ya, maka si B ini juga menjadi keliru. Kita tinggal misalkan A atau C. Yang C, pemerintah mengoptimalkan perlindungan hak-hak pekerja. Ini tidak sesuai dengan teksnya. Teksnya adalah perlindungan kepada pekerja. Kenapa bukan pemerintah pusat, Kak? Karena sudah kita sederhanakan tadi. Ya, maka jawabannya adalah A. Pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. Jawabannya A untuk nomor 17. Caranya seperti itu. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, saya coba bukakan materi inti kalimat yang sudah kita kerjakan di bulan-bulan lalu secara sekilas saja. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari materi ini? Ada? Materi inti kalimat. Atau misalnya, Kak, tadi ada yang tanya pelengkap itu apa sih? Misalnya, apple itu apa sih? Apple itu pelengkap. Aman ya? Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke nomor berikutnya. Masih 10 menit. Ikhtisar. Nah, ikhtisar kutipan di atas itu apa? Ikhtisar sama dengan ringkasan ya, teman-teman ya. Ikhtisar kutipan. Oke, jawabannya, kita baca dulu deh. Ada yang panjang ada, berarti yang ini kita kasih kuncinya saja. 18 jawabannya C. Ya, 18 jawabannya C. Kalian bisa cek sendiri nanti. Kemudian 19. Teksnya panjang. Pernyataan bahwa ini yang sesuai dengan bacaan. Oke, kesesuaian teks nih. Pernyataan yang tepat sesuai dengan bacaan yang disajikan. Baca teksnya secara cepat, kemudian nanti baru cek pilihan jawaban yang disajikan. Mana yang paling sesuai. Kita baca teks secara cepat. Mendengar kata terapi, boleh jadi kita akan segera mengasosiasikannya dengan proses penyembuhan. Tetapi pada kenyataannya, terapi tak hanya menggunakan langkah-langkah medis, tetapi juga memanfaatkan ranah seni. Banyak orang yang tak menyadari besarnya peranan seni dalam kehidupan, meskipun sering dipandang sebelah mata dan tidak dianggap bernilai,
Berbagai penelitian dalam bidang psikologi di abad ke-20 justru membuktikan bahwa seni dapat jadi salah satu media terapi yang tepat untuk penyembuhan pasca trauma. Terapi seni dianggap mampu memberikan pelayanan psikologi bagi yang tengah mengalami masalah dan tekanan hidup. Teks ini sudah kita munculkan di pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah tidak asing lagi. Terapi seni dimanfaatkan untuk korban tsunami Aceh, khususnya bagi anak-anak dengan pemotongan film keliling. Demikian pula untuk menghadapi anak-anak korban bencana erupsi Merapi. Ya, mengapa? Karena American Art Therapy Association mendeskripsikan terapi seni sebagai bentuk penyembuhan yang menggunakan proses kreasi seni untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, serta emosional seseorang dari segala usia. Proses kreatif yang mengungkapkan ekspresi jiwa dipercaya dapat membantu seseorang dalam menghadapi persoalan hidupnya. Meningkatkan keterampilan diri, mengontrol diri, mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendapatkan pencerahan. Melalui gambar, misalnya dapat terungkap emosi atau perasaan terdalam seseorang yang terlalu menyakitkan jika diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Di sisi lain, berbagai penelitian terkini juga mengatakan terapi seni dapat menjadi bentuk terapi yang tepat bagi penderita sakit kronis seperti kanker. Terapi musik, terapi tari, terapi seni lainnya membantu pasien kanker mengatasi kecemasan, depresi, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Tidak hanya itu, terapi seni juga dianggap efektif untuk menangani penyakit degradasi memori seperti Alzheimer, orang mengalami gangguan fungsi kognitif, penderita stroke, post-traumatic stress disorder, dan penuaan. Selama ini mungkin ada penikmat dunia seni dengan rajin datang ke gedung pertunjukan dengan menonton teater, pertunjukan tari, konser, musik, atau film di bioskop secara rutin. Percayalah hal ini menjadi sebentuk cara membuat kondisi psikologi tetap dalam kondisi baik dalam berbagai situasi hidup. Bagi yang masih belum melakukannya, tak ada salahnya Anda membuat jadwalnya sedari sekarang. Oke, pernyataan yang sesuai dari teks tersebut. Tadi kita sudah baca teksnya bersama-sama. Jawabannya apa, teman-teman? Dari kelima jawaban yang disajikan ini. Ahmad menjawab E. Oke, ada jawaban lain? Oh, ya. Menikmati dunia seni dengan melihat pertunjukan teater bukan wujud terapi seni, nomor 19, jelas keliru, karena dia wujud terapi seni. Terapi seni kurang bermanfaat, kurang sesuai karena dia bermanfaat. Terapi seni bermanfaat untuk menghasilkan orang dengan tingkat emosionalitas tinggi, jelas salah ya, jangan ya. Terapi seni terbukti dapat menurunkan kualitas hidup penderita, bukan menurunkan kualitas hidup, meningkatkan. Nah, jangan terpecah. Terapi seni merupakan bentuk penyembuhan dengan menggunakan proses kreasi seni. Betul sekali jawabannya E, nomor 19, Tiara, Cha, Nur Azrina, dan teman. Nomor terakhir, nomor 20. Abstraksi. Oh ya, tadi saya mau nyebut abstraksi, teman-teman. Jadi, ringkasan, rangkuman, ikhtisar, resensi, sinopsis, abstraksi, itu sama. Ya, dia artinya adalah menyusun sebuah teks dengan lebih simple, lebih sederhana, tapi tetap efektif dan memuat topik yang disajikan. Ya, nah abstraksi dari penggalan cerita sejarah. Cerita sejarah itu muncul di kelas 12. Kelas 12, kelas kalian berarti sekarang udah muncul cerita sejarah. H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal pemerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batak, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintah serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Nomor terakhir, jawabannya apa, teman-teman? Oke. Rizal jawab C. Oke. Kita cek ya. Oke, Amanda, Razina, Ahmad, dan Malam menjawab C. H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal pemerintah di Nusantara pada tahun sekian untuk menggantikan kekuasaan ini. Bukan menggantikan, agar tidak dikuasai. Maka dia kurang sesuai. Tugas utama Daendels yang berkuasa sekian adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai negara manapun. Tidak dikuasai Inggris ya, bukan negara manapun. Kurang sesuai juga. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris dan memperbaiki administrasi pemerintah serta kehidupan sosial ekonomi. Sesuai. Daendels harus memperkuat pertahanan kedudukan Inggris, bukan memperkuat pertahanan kedudukan Inggris. Jelas keliru. Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintah Inggris yang berkuasa di Jawa
Keliru ya, bukan pemerintah Inggris. Oke. Betul sekali, jawaban di nomor 20 nomor terakhir ini adalah C ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman sudah tidak mengalami kesulitan dari 20 nomor yang disajikan. Jawaban yang disajikan selalu tepat, sesuai. Ya, untuk materi ringkasan ini masih ada waktu 4 menit. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ringkasan bisa disampaikan, atau ada yang kesulitan di materi lain, boleh 4 menit yang tersisa. Di pertemuan sebelumnya mungkin, di soal pertemuan sebelumnya, soal simpulan, ada? Nampaknya tidak ada. Baik, kalau tidak ada teman-teman di pertemuan berikutnya, oh ada pertanyaan Ca. Kalau teksnya panjang gitu harus dibaca dengan teksnya ya? Betul, harus dibaca dengan cara yang cepat. Membaca scanning, ya, artinya kita baca secara cepat untuk mengetahui poin-poin penting atau kata kunci sebenarnya. Nah, hanya kita gunakan untuk mencari kata kunci saja. Jadi cukup dibaca 1 kali tanpa mengulang-ulang, 1 kali, ya tanpa mengulang-ulang. Nanti kita akan temukan lagi di ketika kita mencermati pilihan jawaban yang disajikan. Ya, cukup dibaca sekali. Ya, untuk mencari sebuah ringkasan, simpulan, judul, ide pokok sama. Baca dulu teksnya secara cepat. Ya, itu untuk tekniknya. Kak, kalau ada 4 paragraf, artinya keempat paragraf itu digabungkan untuk ringkasan. Betul, mau berapa paragrafnya disatukan, gagasan utamanya menjadi sebuah ringkasan. Bisa terdiri dari 4 kalimat, bisa juga terdiri dari 2 kalimat, asalkan dia membuat seluruh gagasan utama. Ya, Rizal, ada lagi? Oke. Cara membedakan frasa. Pertanyaan dari Petir. Frasa. Oke, ini adalah materi awal yang kita akan nomor 17. Frasa. Saya bukakan materinya ya. Sekilas saja. Untuk materi frasa ini untuk teman-teman yang sudah memahami, kita pelajari sekilas saja ya teman-teman ya. Masih ada 2 menit yang tersisa. Frasa ini sudah kita pelajari. Seperti tadi yang kata terus, bagaimana kok bisa, terusnya bukan frasa, tapi terus mengoptimalkan. Yang frasa adalah 2 kata itu tadi, bukan terusnya saja. Oke, saya bukakan. Frasa. Oke, ini ya materi frasa. Frasa itu apa ya teman-teman ya? Yaitu 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contohnya ini nih, saya nggak akan menjelaskan teoritis, kita langsung ke contohnya aja. Contohnya gini, 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Frasa adalah 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Misalnya, 2 orang mahasiswa itu 3 kata. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Tetapi dia menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat, yaitu sebagai subjek. Maka dia adalah frasa. 2 orang mahasiswa adalah sebuah frasa. Sedang membaca, 2 kata menduduki satu fungsi dalam kalimat, berarti dia juga frasa. Buku baru, 2 kata menduduki satu fungsi dalam kalimat, berarti dia juga frasa. Di perpustakaan, 2 kata, kata pertama di, kata depan, perpustakaan, 2 kata menduduki satu fungsi dalam kalimat, berarti dia juga frasa. Ya teman-teman ya, jadi frasa itu 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Sederhananya seperti itu. Ya teman-teman ya. Terus bagaimana cara, tadi pertanyaannya membedakan frasa. Membedakannya caranya seperti ini. Jadi kalau kita menemukan ada 2 atau 3 kata, tapi dia menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat, maka dia disebut dengan frasa. Ya, ini adalah materi di pertemuan ketiga. Ya, ini caranya, cara penentuannya seperti itu. Gitu. Jadi secara teoritis frasa itu terdiri dari 2 kata, atau lebih, nggak mengandung unsur predikat dan punya fungsi gramatikal, punya makna ketika dia sudah bersatu dengan kata yang lain.